Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab Spring yang sering disebut dalam bahasa Arabnya Al-Thawratul Arabiyyah atau kebangkitan Arab. Apakah benar ini merupakan sebuah kebangkitan yang disebut dengan kebangkitan sipil atau kebangkitan Islam di negara-negara Arab? Hari ini setelah sekian lama Arab Spring berkelanjutan berlangsung, ternyata ini bukan bicara tentang kebangkitan, lebih kepada sebuah kekacauan. Bermula dari pembangkangan sipil dan didukung disersi militer, maka negara-negara tersebut mengalami kekacauan. Kita ambil contoh misalnya Tunisia, kemudian Yaman, Irak, Suriah, Afghanistan, dan lain sebagainya, yang sampai hari ini mereka masih dihadapkan dengan kekacauan. Ini menyadarkan kita semua betapa manipulasi agama sangat mengancam disintegrasi bangsa. Jadi jangan pernah percaya dengan orang-orang yang membangun mimpi tentang sebuah kebangkitan, mengatasnamakan agama, tapi untuk merongrong negara sendiri. Karena pada kenyataannya mereka sedang berbuat kekacauan. Untuk lebih jelasnya, tema konten kita pada kesempatan kali ini adalah tentang dampak negatif Arab Spring dan ancaman terhadap disintegrasi bangsa. Saksikan materi pada wawasan kebangsaan berikut ini. Baiklah, terkait dengan kekhawatiran, kecemasan kita bersama akan ancaman disintegrasi bangsa, saya ingin masuk ke tema wawasan kebangsaan. Ada kejadian yang menjadi fakta internasional, orang nyebutnya Arab Spring. Arab Spring ini diterjemahkan orang, ada yang revolusi Arab, ada juga yang menerjemahkan pembangkangan sipil di Arab. Yang jelas Arab Spring yang katanya kebangkitan Arab itu bukan sebuah kebangkitan, tapi sebuah kekacauan. Fakta menunjukkan Arab Spring telah menghancurkan negara-negara Timur Tengah. Korbannya sudah banyak. Kita lihat Tunisia, Presiden Ben Ali jatuh. Kemudian Mesir, Presiden Husni Mubarak jatuh. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh. Sampai sekarang Yaman perang saudara gara-gara Arab Spring. Kemudian Suriah, Bashar al-Assad, sampai sekarang belum selesai perang saudara. Libya, Muammar Gaddafi, presiden yang hebat, disegani Amerika, hancur dan terbunuh dalam keadaan yang sangat hina. Sampai sekarang Libya bukan sejahtera, malah semakin menderita. Irak, Saddam Hussein gagah, berani, Amerika juga segan, hancur. Sampai sekarang Irak juga belum damai. Ini Arab Spring. Negara-negara Timur Tengah hancur-hancuran. Dan perlu diingat, yang tepuk tangan siapa? Negara-negara berkuasa, Amerika, Israel, dan lain sebagainya. Mereka tepuk tangan, mereka kesenangan. Ini yang disebut dengan pembangkangan sipil dan disersi militer. Pembangkangan sipil bagaimana? Masyarakat sipil bergerak bersama-sama, melakukan unjuk rasa, demonstrasi, lalu kemudian dimanipulasi, akhirnya menjadi pemberontakan sipil. Setelah terjadi pemberontakan sipil, baru terjadi disersi militer. Jenderal-jenderal ikut campur di sana, akhirnya kekuasaan tumbang, sampai sekarang mereka hancur-hancuran. Coba kita lihat di Irak dan Suriah, ISIS, pemberontak yang paling kejam. Dia seolah-olah membela Islam, dia seakan-akan jihad fisabilillah, tapi tahu tidak siapa yang bikin ISIS? Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dan pernah nyapres tapi kalah. Kalahnya oleh Donald Trump. Donald Trump apa Donald Trump? Sekarang Donald Trump juga kalah, digantikan oleh orang Lampung, namanya Ajubidin. Ajubidin apa Joe Biden kira-kira? Digantikan oleh Joe Biden. Kata Hillary Clinton, ISIS itu kami yang bikin Amerika, yang mendanai Amerika, yang membesarkan Amerika, yang suplai senjata Amerika.
untuk menghancurkan Irak dan Suriah. Sekarang Amerika pura-pura untuk memeranginya kembali. Jadi jangan mau anak-anak, adik-adik, para pemuda, ada orang yang pakai jubah agama, entah udeng-udengnya jedut plafon, janggutnya tekan udel, kata orang Jawa itu, jubahnya nyengser di tanah, tapi ngajak kita melawan negara dengan atas nama agama. Itu bohong, itu kamuflase agama. Hancur Arab gara-gara orang kayak gitu. Apalagi yang pakai bendera-bendera hitam itu, coba lihat, yang ngancurin Suriah bendera hitam, yang menghancurkan Irak juga bendera hitam. Nah, ini wawasan buat generasi muda. Pak Ustadz penting menyampaikan, jangan mudah ikut-ikutan. Idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid, hati mereka keras bagaikan baja. Coba Anda lihat, tiap kali ada gelombang massa demonstrasi pasti ada bendera hitam. Ya Pak ya? Coba lihat, pasti ada bendera hitam. Sudah ada hadisnya, jangan ikut-ikutan mereka. Jelas ini hadisnya. Dan yang menghancurkan Irak kelompok bendera hitam, yang menghancurkan Suriah kelompok bendera hitam, dan mereka berselingkuh dengan Amerika Serikat. Coba ISIS itu, dia berani menyerang negara Islam, tapi dia nggak akan pernah berani menyerang Israel, karena yang mendanainya adalah Israel. Kita ditipu dengan bahasa agama, kita ditipu dengan kamuflase agama. Nah, saya ke dalil dulu, biar saya ini nggak ngebual, tambahin lagi dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Kata Nabi, sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar menyembah setan, khususnya untuk di Jazirah Arab, orang-orang di negeri Arab. Negeri Arab itu ada 21 negara, jadi terpecah menjadi 21 negara. Jadi orang-orang Arab yang sudah rajin sholat itu nggak bisa lagi digoda untuk nyembah setan. Tadinya mereka menyembah berhala, diajak nyembah setan nggak bisa lagi. Walakin fitahrishi bainahum. Tapi ini yang sangat aku khawatirkan, kata Nabi. Setan selalu berhasil mengadu domba antara sesama mereka sendiri. Itu yang disebut dengan Arab Spring, yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi, gagal menjaga persatuan. Gini aja lah Pak, sederhana aja. Kita di masjid tuh rajin sholat semua ke masjid. Coba lihat kalau masjid sudah rame, yang ribut siapa? Antar takmir masjid kan? Yang ribut siapa? Antar ustadz kan? Saling menjelek-jelekkan antar takmir masjid. Akhirnya orang awam mikirnya apa? Aduh, yang pintar aja berantem, udahlah berhenti dulu ke masjid. Nggak jadi ke masjid, libur ke masjidnya. Kita ditanya, ngapa lu nggak ke masjid lagi? Bosan gua di masjid, pengurusnya ribut terus. Saat kita sudah setia dengan Allah, kita menyembah Allah, setan masuk ke dalam hati kita, ditumbuhkanlah iri dan benci, dimunculkanlah konflik, sehingga masjid tidak makmur gara-gara pengurus masjid berantem gontok-gontokan. Ini kelemahan yang dihimbau oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi tentang tema Arab Spring. Arab Spring itu sekali lagi pemberontakan sipil dan disersi militer. Kalau bicara militer, kalau di negara kita bisa TNI, bisa Polri. Saya ambil contoh sederhana. Kita takut betul dengan PKI. Kita takut betul sama DITI. Saya harus kasih tahu sama anak-anak muda, G30 SPKI adalah pemberontakan militer. Karena ada perwira militer yang disersi, kolonel untuk beserta pasukannya, itu disersi militer. Alhamdulillahnya dibantai habis mereka semua. DITI itu disersi militer itu. Jadi umat ini, rakyat ini cuma jadi tunggangan saja sebetulnya. Ini perlu saya sampaikan, hati-hati dengan itu semua. Dan kita sudah sepakat,
Partai Komunis Indonesia bukan cuman partainya yang dilarang, ajarannya juga dilarang. Komunisme, Marxisme, Leninisme dilarang. Makanya buat anak-anak muda kalau di kampus ya, ada temannya yang ngerekrut mengajarkan ajaran Marxisme, Komunisme, Leninisme, laporkan. Bisa langsung ditangkap. Karena PKI yang dilarang bukan cuman partainya, ajarannya juga terlarang. Segera laporkan ya. Ada indikasi ini ajaran PKI, laporkan. Cuman sekarang ini yang belum bisa dilaporkan itu orang yang mengatasnamakan agama untuk menolak negara. Hati-hati Pak, masukin anak ke pondok. Walaupun tidak banyak, ada beberapa pondok, termasuk yang dekat rumah beliau, itu sudah ada datanya lengkap sekali. Datanya lengkap, makanya Daniel hati-hati masukin anaknya ke pondok. Nanti dimasukin ke sono lagi. Mereka mengatakan Pancasila togut, Pancasila togut, NKRI togut, Undang-Undang Dasar 1945 kafir. Mereka tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika, hormat bendera haram. Hati-hati, masukin anak ke tempat-tempat belajar. Hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Ada kejadian bapaknya polisi, anaknya mondok di situ. Akhirnya bapaknya jadi polisi, anaknya jadi teroris. Nah ini kan belum ada regulasinya. Makanya saya setuju mengusulkan kepada pemerintah bikin aturan, bikin regulasi semua ajaran, semua paham yang anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika bisa dipidanakan. Setuju gak kira-kira? Ya, anak muda yang harus setuju dulu. Oke. Pembangkangan sipil. Terkait dengan pembangkangan sipil ini ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang ingin merusak bangsa kita ini. Maka disurutlah emosi sipil. Bagaimana cara menyurut emosi sipil? Diambil penyurut yang paling efektif apa? Di Indonesia yang paling efektif disurut itu agama. Maka selalu yang digoreng itu isu agama. Di Indonesia yang paling gampang terus itu isu agama. Ingat gak kasus pendeta namanya Saifuddin Ibrahim yang menghina Al-Quran? Ingat? Kan belum lama, masih hangat kan isunya. Dia menghina Al-Quran, menghina umat Islam. Tetapi begitu mau ditangkap oleh Mabes Polri, dia ada di Amerika Serikat. Mabes Polri berkoordinasi dengan Interpol untuk menangkap dia, nggak bisa. Karena Saifuddin Ibrahim memang diciptakan untuk membuat kegaduhan di Indonesia. Agar dia tidak bisa ditangkap, dibawa ke Amerika, dilindungi oleh Amerika Serikat. Yang ngomong saya, Ustaz. Kalau yang ngomong menteri, nggak boleh. Ini hubungan antar negara soalnya. Veronica Koman, nama aja Kuman, yang buat fitnah isu Papua, yang ngebelain teroris OPM. Veronica Koman, yang Pak tentara kita Pak repot betul, maunya Pak tentara itu Pak disapu bersih aja OPM itu. Cuman begini, kita ditekan Amerika Serikat, kita ditekan oleh Australia, nggak bisa sapu bersih di sana. Nah provokatornya siapa? Veronica Koman. Mengapa kita tidak bisa menangkap Veronica Koman? Karena dia diselamatkan oleh Australia. Hati-hati, jangan mau jadi alat negara asing. Jangan mau. Yang untuk memecah belah bangsa kita sendiri. Disulut isu agama, terus digoreng-goreng sedemikian rupa. Tapi alhamdulillahnya karena Mabes Polri cepat berupaya terhadap Saifuddin Ibrahim, nggak jadi. Ada aksi massa yang bergelombang dengan bahasa penistaan agama dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah bagian memanas-manasi bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, agar mereka melawan pemerintahnya sendiri. Hati-hati dengan gorengan isu agama, karena itu sangat sensitif sekali. Bahasanya begini, wala tuti' kulla hallafim mahin. Mulai dari sekarang Allah sudah ingatkan, jangan pernah jadi followers, jangan pernah ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah atas nama agama, menebar kebencian, menebar hinaan, hammazim masya'im binamim. Mereka menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan permusuhan binamim, tujuannya untuk mengadu domba, provokasi. Pertama, yang kedua, terakhir ini. Bagaimana cara menyulut emosi sipil? Cara menyulut emosi sipil itu munculkan isu-isu ekonomi. Kalau isu agama belum berhasil, panas-panasi dengan ekonomi. Contoh sederhananya apa? Minyak goreng.
Udah minyak goreng digoreng lagi tambah panas. Minyak goreng. Kita kan masuk dalam ekonomi global. Karena minyak goreng di dunia internasional itu mahal, CPO mahal, mau tidak mau minyak goreng di Indonesia juga ikut harga pasar. Naik juga. Presiden Jokowi sudah mengatakan jangan ekspor minyak goreng. Jual ke dalam dengan harga eceran yang dibatasi. Apa kerjaan pengusaha? Rame-rame mereka nyumputin minyak goreng. Apa yang terjadi? Keresahan pabrik. Minyak goreng langka. Yang sampai dicelup-celup tadi itu. Pak Jokowi sudah ngomong, kasih minyak goreng ke masyarakat. Tapi karena mereka ngelunjak sama presiden, mereka nggak melakukan itu. Akhirnya Pak Jokowi memutuskan agar minyak goreng curah yang disubsidi, minyak goreng kemasan diserahkan kepada harga pasar, harga keekonomian, tapi dibuat keputusan perusahaan dalam negeri tidak boleh lagi mengekspor minyak goreng. Baru pada ribut semua karena ngelunjak. Dan sudah berdampak sekarang minyak goreng sudah mulai turun kembali. Karena orang tuh begini, dengan langka minyak goreng dia ingin menyalahkan pemerintah agar masyarakat ini demo dan menyalahkan pemerintah. Yang saya tahu betapa pentingnya pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Seandainya yang jadi presiden saya, remek mungkin negara ini, Pak. Untung presiden itu sehebat Pak Jokowi. Luar biasa itu. Indonesia ini, Pak, G20, grup G20. Indonesia itu dari G20, negara ekonomi terbesar 20 negara di dunia internasional, Indonesia ranking 1 sebagai negara yang paling bertahan terhadap pandemi. Ini hebat. Mestinya kita apresiasi pemerintah kita sendiri. Dari 20 negara ekonomi terbesar, Indonesia itu terbaik 1. Negara yang paling bertahan terhadap pandemi. Mesti kita dukung pemerintah kita sendiri. Dan Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia internasional menjadi ketua presidensi G20. Ini kan keren banget tuh. Dan Amerika, Eropa nekan, Indonesia nggak boleh mengundang Rusia. Kalau Indonesia mengundang Rusia, mereka nggak akan datang. Presidennya hebat. Rusia diundang, Zelensky, Ukraina juga diundang. Kalau kedua presiden itu ketemu di Bali, dan Presiden Jokowi berhasil mendamaikan dua negara itu, semua masyarakat internasional akan mengusulkan Pak Jokowi mendapatkan Nobel Perdamaian. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Begitu dong kita menghargai presiden. Saya tidak menemukan presiden yang paling banyak dicaci kecuali beliau. Dicaci pelongok-pelongok lah, subhanallah, dihina lah. Ya sih kita ganteng, barangkali lebih ganteng dari beliau. Dicaci mukidi lah, tapi hati kecil kita berkata, beliaulah orang terbaik pada kesempatan kali. Saya dikit lagi ya, minyak goreng tadi. Sebetulnya pemerintah sudah berjuang, dan kita ini jangan terlalu banyak keluhan, ge. Karena begini, coba hitung. Bapak-bapak ngudut sebungkus, harga rokok berapa sih sehari? Satu bungkus? Salawe ribu lah ya. Minyak goreng kemasan berapa? Sekilo? 25.000 lah kita samakan. Saya tanya, ngudut sebungkus sehari habis tidak? Habis kan rata-rata, bahkan ada yang 3 bungkus. Minyak goreng sekilo 25.000 sehari habis nggak? Enggak kan? Ya sudah, daripada kita ribut nyalah-nyalahin orang, lebih baik begini, bapak-bapak berhenti dulu ngudutnya. Duit yang buat ngudut beliin minyak goreng. Setuju nggak kira-kira? Nah gitu dong kita berpikir. Sekarang begini, keluhan berikutnya, solar mahal. Jujur ini, solar langka, bukan solar mahal ya, jujur. Mengapa orang ngeluh solar langka? Rata-rata yang ngeluh itu orang berduit. Punyanya Fortuner, punyanya Pajero. Ngisinya maunya solar, termasuk saya. Punya Fortuner ngisi solar, malu-maluin ngambil subsidi itu namanya. Saya jujur-jujuran, nggak musok suci soalnya saya mengusul kepada pemerintah, ya sudahlah, harga solar itu biar nggak langka, serahkan aja ke harga keekonomian, tapi jangan di demo, biarin aja. Kemudian yang berikutnya, jalan macet. Coba lihat badan jalan lebar semua, jalan itu. Mengapa jalan macet? Orang sudah kebeli mobil semua. Sudah ada jalan tol masih macet. Kaya orang Indonesia ini. Saya ingin ke tempat mertua saya di Padang Cermin, nggak jadi. Macet berjam-jam, jalan Wairata itu.
penuh mobil orang mau wisata ke pantai. Orang kaya yang wisata ke pantai itu. Zaman dulu manda ada. Kita ini begini, kaya tapi bermental miskin. HP maunya bagus Android. Jalan-jalan ke Mutun selfie, jalan-jalan ke Lembah Hijau selfie, jalan-jalan ke Kampung Vietnam selfie, makan di Begadang 5 selfie, dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk. Ada nggak ya di sini ya? Mental yang miskin sebetulnya. Baik, ini terakhir ini. Sekali lagi ingin saya katakan, kita berpikir jernihlah. Apalagi udah habis ya. Kita berpikir jernih, jangan saling menyalahkan satu sama lainnya. Indonesia sudah lebih baik dari 10 tahun yang lalu, bahkan Indonesia sudah lebih baik dari 20 tahun yang lalu. Baik, demikian. Nanti materinya bisa nonton di YouTube. Jangan lupa YouTube-nya di-subscribe. Zaman sekarang ini setelah saya identifikasi, masyarakatnya kaya-kaya, Pak, tapi mentalnya miskin. Buktinya apa? Orang sekarang kaya-kaya, HP bagus-bagus. Semua orang punya Android sekarang HP itu. HP bagus-bagus, punyanya Android. Berbuka di rumah makan Begadang, upload. Jalan-jalan ke Lembah Hijau, upload. Jalan-jalan ke laut, Mutun, upload. Jalan-jalan ke Kampung Vietnam, upload. Nongkrong di Pekor Wai Halim, upload. Dibilang melarat, marah. Nggak dapat BLT, ngamuk. Ketua RT yang jadi sasaran. Ini fakta loh, Pak. Ini fakta. Orang sekarang itu keluh kesahnya nomor 1. Ada lagi yang saya kadang-kadang senyum sendiri. Hati-hati dengan yang namanya kufur nikmat. Ada yang buat komentar enak zaman Pak Harto. Mungkin orang yang ngomong begitu belum pernah hidup kali Pak, zaman Pak Harto itu. Kalau saya sih ngerasakannya ya, setiap zaman itu semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Saya nggak mau menghujat zaman juga. Tapi saya ingat betul, bapak saya itu ngebon kopi 4 hektar di Gendot. Mudah-mudahan orang Gendot nonton di YouTube nantinya. Di Gendot Pematang Tengah itu, Pak, lereng bukit itu. Begitu sudah mau panen raya, dia usir. Karena alasan penghijauan. Jadi petani itu nangis darah juga nggak bisa panen kopinya. Bandingin zaman sekarang, bapak-bapak, tanahnya digusur jalan tol langsung sugih kalau zaman sekarang, Pak. Orang zaman dulu digusur melarat. Orang zaman sekarang digusur malah sugih. Di kampung saya itu namanya Dusun Talang Teluk Bandung. Itu yang punya TV itu cuman Pak Kadus, Pak. Itu pun TV hitam putih. Bahan ini energinya pakai aki. Lagi seru-serunya nonton film ceklek mati, dimatiin sama anak Pak Kadus. Kata anak Pak Kadus, akinya habis. Ya bubar kita, karena dia sendiri yang punya TV. Begitu kita pulang, TV-nya hidup lagi. Emang sekilit anaknya Pak Kadus nih. Ya karena masih gantung betul ya Pak, filmnya lagi bagus-bagusnya, ngintip kita dari lubang-lubang itu. Akhirnya bintitan mata. Saking kepengennya nonton. Kadang-kadang kita seperti kufur nikmat. Seperti nggak bersyukur. Orang sekarang ini Pak, semua rumah punya TV, LCD TV, LED TV. Kemudian kalau zaman dulu, yang paling kaya di kampung saya itu punya motor trail. Satu-satunya Pak. Yang lain motor aja nggak punya. Boro-boro motor, sepeda aja nggak ada. Zaman sekarang, satu rumah 3 motor, 4 motor. Kadang-kadang sumpah serapah hidup susah tapi punya mobil 2, Avanza sama Innova. Kadang-kadang mohon maaf orang kaya mobilnya Fortuner, ngantrinya solar, termasuk saya. Subhanallah. Iya kita ini mental Pak, yang miskin itu mental sebetulnya. Karena kurang syukur saja. Bahkan zaman sekarang ini mengapa orang mentalnya jadi miskin? Ya karena hidup banyak cicilan. Makanya saya ini sering ngihimbau kalau ceramah itu. Yang namanya virus itu nggak ada obatnya Pak. Kalau ada orang mengatakan menemukan obat corona, bohong dia. Nggak ada obatnya corona itu. Yang ada vaksin, bukan obat itu. Dan lawan utama virus yang nggak ada obatnya ini imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri. Bukan masker.
Dan daya tahan tubuh kita sendiri ini dikuatkan dengan apa? Hati dan pikiran kita. Makanya kalau kata dokter, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju ya Bu ya? Ya itu sumber penyakit itu cicilan. Ngapa orang sekarang merasa banyak sengsara Pak? Padahal dia kaya, karena banyak cicilan. Ini semua nyicil, mobil nyicil, rumah nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, sprint bed nyicil, seragam pengajian, kan? Nyebut ibu-ibu itu Pak. Mana nggak lunas-lunas lagi ya? Karena faktor banyak cicilan ini yang jadi masalah sebetulnya. Kadang-kadang begini, orang kampung itu lebih kaya dari orang kota. Bukan dari segi perbendaharaan, tapi mulai dari sikap hidup. Coba jajal Pak, kita datang ke kampung. Nih kita ini orang kota nih, Bandar Lampung. Main kita ke saudara di kampung, udah lama nggak datang. Oh sibuk bener orang kampung. Ada yang manjat kelapa, mau bikin santan. Ada yang ngunduh nangka, sayur goreng. Kemudian cari lalapan, buat sambal terasi, nangkep ayam. Dipancing pakai jagung, ayamnya nggak dapet, dibedil Pak, jeleger, dapet tuh ayamnya. Nyembelih ayam, saudara dari kota belum boleh kemana-mana. Kalau belum makan dulu, tuh hebat orang kampung. Rumahnya gedek, geribik, motor saja butut, jangan-jangan nggak punya. Tapi nggak boleh saudara dari kota datang sebelum dijamu dulu. Boleh kemana-mana saudara dari kota sebelum ada jamuan. Jajal yang dari kampung ke kota. Teh baru setengah gelas diminum. Orang kota ngomong apa? Habis dari sini mau kemana lagi? Ngusir. Allahu Akbar. Boro-boro ngejamu, ngajak kayak makan ke Mas Yanto Lamongan gitu. Atau ngajak makan ke Begadang. Namanya orang kota. Nah mengapa orang kota begitu irit kadang Pak? Karena terlalu banyak cicilan, gaya hidup. Ini yang jadi persoalan. Makanya sering saya sampaikan, laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan, banyak perbendaharaan. Walakinnal ghina nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya, kaya yang sesungguhnya, kaya jiwa kalian semua. Kalau kata orang bijak, bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat Anda berasa kaya. Karena kaya itu soal harta, soal rasa, bukan soal rasa. Saya ulang lagi. Kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Bukan kaya yang membuat Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda menjadi kaya. Ya kendati pun begini ya Pak, kita ini secara materi nggak sekaya tetangga lah, nggak sekaya orang, minimal kita sehat. Karena sehat merupakan kekayaan juga, betul nggak kira-kira? Karena Nabi bersabda, as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Saya ambil perumpamaan begini. Ada orang kaya, rumahnya mewah, punya kolam renangnya, mobilnya banyak. Tapi kalau makan nahan. Makan nasi takut. Makan ikan asin takut. Sate kambing takut. Sayur nangka santan takut. Sambal pedas takut. Ketiban makan tiwul. Zaman dulu yang makan tiwul itu orang nggak kebeli beras. Saya ngomong begini gara-gara tadi Pak jamuan makan di Polda tiwul Pak. Tapi seneng semua yang namanya datang pejabat, Pak Gubernur, Pak Danrem, seneng semua. Memang tiwul yang dicari. Di Bandar Lampung zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya semua. Karena takut makan nasi. Nah orang miskin makannya nasi. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya aja gedek geribik, lantainya tanah, atapnya bocor. Kalau makan langsung 3 piring, 2 kali nambah. Sayur nangka santan kental, lauknya ikan asin panjang sepiring, kemudian sambal terasi pedas, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Makan bersibah keringat, buka baju, duduk di teras, ngudut ji samsu. Itu kaya Pak.
Makanya sehat. Jadi kaya yang sebenarnya adalah kesehatan. Makanya as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Artinya begini Bapak Ibu, di poin pertama hendak saya sampaikan, ya namanya hidup berbangsa bernegara, tantangan ekonomi pasti ada, termasuk kelangkaan minyak goreng, kan begitu. Kadang-kadang saya tuh ribut aja minyak goreng. Coba kita berhitung, minyak goreng sekilo kemasan berapa? Salawe ribu, 25.000. Saya tanya rokok sebungkus berapa Pak? 25.000. Nah saya mau nanya, kan bapak-bapak ngerokok sebungkus sehari habis. Kira-kira minyak goreng sekilo sehari habis nggak? Nggak habis kan? Ngapain ribut? Lebih baik kita berpikir positif. Bapak-bapak sementara waktu nggak usah beli rokok, beliin aja ke minyak goreng. Setuju nggak kira-kira Bu? Ya kita berpikir itu positif, jangan saling menyalahkan satu sama lainnya. Termasuk persoalan-persoalan yang lainnya. Yuk kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya teringat pernyataan orang bijak. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Ini masjid Darul Yakin udah bagus Pak, makin hari makin bagus. Dindingnya saja sudah dari granit ini ya. Makin hari kita makin bagus. Tapi ingat, selesai ini berhenti kita bongkar pasang masjid. Karena itu cuma fisik. Jangan sampai masjidnya mewah tapi ada tetangga masjid yang nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa bayar SPP, nggak bisa bayar daftar ulang. Ada tetangga masjid yang tidak bisa makan dan lain sebagainya. Kalau saya baca di media sosial itu sampai tersentuh saya Pak. Tamparan buat saya, bunyinya begini, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju nggak kira-kira? Ini sekarang umroh mahal loh Pak, 38 juta, 42 juta. Oke deh, kalau sudah pernah ke Mekah kan nggak heran lagi. Libur dulu ke Mekahnya, libur dulu berangkat umrohnya. Yuk kita berbagi dengan sesama, kasih ke tetangga, kasih ke saudara. Luar biasa itu Pak. Ini syiar kita yang sesungguhnya di masa pandemi ini. Karena banyak juga saudara-saudara kita yang terdampak dengan pandemi ini. Nah, ini pertama. Yang kedua dikit aja Pak. Bedanya umat dahulu sama umat sekarang apa? Umat dahulu ibadahnya lebih panjang, waktu hiburannya lebih sedikit, waktu santainya. Kalau umat akhir zaman ini hiburannya panjang, ibadahnya pendek. Kita ini kalau nonton sinetron lebih panjang kan. Sekarang ada sinetron judulnya Suparman Reborn. Nama saya dipakai Pak jadi judul sinetron sekarang, Suparman Reborn gitu. Kita nih jadwal nonton sinetron lebih panjang, jadwal Facebookan lebih banyak, WhatsAppan lebih banyak, nonton YouTube lebih banyak daripada jadwal ibadahnya. Kalau umat zaman dahulu ibadah lebih banyak. Nah saya contohkan sholat taraweh. Di zaman dulu, di zaman sahabat itu, habis isya itu nggak langsung taraweh. Habis sholat isya itu Pak pulang ke rumah masing-masing. 1 jam 2 jam kemudian baru berangkat ke masjid sengaja tarawehan. Kira-kira di Darul Yakin ini bisa nggak mulai malam besok kita praktekkan itu? Bubar tarawehnya Pak. Habis sholat isya suruh pulang, jam 9 suruh kumpul, nggak ada yang datang. Cara mengerjakan taraweh di zaman dahulu itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Nah istirahatnya ini yang lama. Ibarat kata kalau bawa kopi ngopi dulu, kalau ada cendol nyendol dulu, kalau bawa kolak ngolek dulu. Sebagian sahabat tiduran dulu. Mulai lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Tarawehnya sampai 20 rakaat, baru selesai tengah malam. Itulah sebab mengapa dikasih judul sholat tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Kalau kita ya janganlah Pak, sholat begitu mah bubar-bubaran kitanya. Kalau di kita mah apalagi imam-imam standar kayak kita ini ya bacanya al-hakumut takatsur aja lah. Jangan kayak teman saya Pak, dijadwal di masjid. Dulu waktu saya masih marbot, saya ketar-ketir, dia baca ngimam sholat bacaannya Yasin. Kapan selesai tarawehnya?
Rakaat pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Nah, satu rakaat dia. Ruku. Rakaat yang kedua wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Jadi 11 rakaat itu, Pak. Cepat betul selesainya itu. Ini kita berapa rakaat di sini? Ya 11, kirain 23 ya. 11 rakaat itu cepat betul selesainya. Selesai tarawih ibu-ibu nanya sama saya, Ustaz, itu tadi imamnya siapa? Temen, Bu. Enggak, kata ibu-ibu. Kalau bisa dia terus aja yang jadi imam kita. Enak sholatnya cepat. Ternyata umat akhir zaman, Pak, lebih senang cepat ibadahnya daripada kelamaan. Nah, itulah bedanya. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita istiqomah beribadah, istiqomah dengan puasa dan tarawih kita dari awal sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.